Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Sofi dengan NIM 2107301. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas 2 Proyek Manajemen Industri. Baik, pada kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan tugas proyek scheduling manajemen industri yang dibuat saya filosofi yang diampu oleh dosen Bu Bilana. Baik, langsung saja pada pembahasan soal berikut ini. Teks project scheduling di sini terdapat sebuah soal yang diberikan. Baik, untuk tugas proyek 2 ini, untuk instruksinya itu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti tercantum di dalam tabel ini. Di dalam tabel ini terdapat 10 activity yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dan terdapat pledging activity dan duration atau DAIS. Untuk waktunya yaitu 10, 8, 12, 25, 7, 48, 58, 30, 23, dan 45. Untuk pricing activity-nya non-nya atau tidak, A, B, C, D, E, F, H, I, J. Maksud dari soal ini adalah A, B, C ini tidak ada yang mendahulunya. Untuk D ini, untuk mendapatkan D kita harus eh, mendapatkannya A sama B terlebih dahulu. Untuk E kita harus mendapatkannya dari C sama D. Untuk F ini kita harus mendapatkannya dari E, G dari E, H dari F, I dari F. Untuk J dari H, I, dan G. Langsung saja pembahasan soalnya itu. Satu, gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Untuk soal kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Ketiga, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Yang keempat, analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Untuk jawaban di sini, sebelum mengerjakan yaitu kita perlunya membaca instruksi. Untuk instruksi dari project ini yaitu project dibuat dalam bentuk bahan presentasi atau format PPT di mana setiap slide menjelaskan setiap poin yang diminta di atas. Kedua, bahan presentasi di print atau boleh maksimal 6 slide per halaman dan dikumpulkan. Yang ketiga, presentasi direkam lalu diupload ke YouTube channel masing-masing. Link video dikirim ke Learning sebagai bukti pengumpulan tugas. Yang keempat, video dibuat harus menampilkan bahan presentasi yang sudah disiapkan pada poin sebelumnya sebagai latar belakang dan sertai wajah mahasiswa yang sedang mempresentasikan proyek. Yang kelima, kerjakan proyek ini dengan serius dan semaksimal mungkin karena porsi nilai tertinggi pada mata kuliah ini berada pada tugas proyek. Eh, yang saya bacakan tadi adalah sebuah instruksi untuk mengerjakan sebuah proyek ini. Langsung saja kita pada jawaban yang setelah saya buat. Untuk soal yang pertama diminta yaitu gambarkan rangkaian aktivitas diagram. Jadi di sini saya telah menggambarkan di dalam sebuah HPS yaitu diagram PERT atau CPM. Di sini untuk diagramnya seperti ini. Di sini terdapat eh, terdapat terdapat activity A, B, C, D sampai J. Untuk di sini saya menggambarkan diagram. Kita mulai dari 0 semua, yaitu 0 A, B, C, 0 semua.
Di sini waktu selesai paling cepatnya yaitu 10, 8, 12. Dan di sini terdapat durasi. Durasinya 10, 8, 12. Dan di sini selesai paling lambat yaitu 10, 10 di activity A yaitu 10, di activity B 10, di activity C 35. Di sini paling lambatnya yaitu di activity C 23, untuk B 2, untuk A 0. Di sini untuk melanjutkan proses selanjutnya, proyek selanjutnya untuk D ya. D kita diminta ABC sudah kita tuliskan. Untuk D kita diminta untuk dari A sama B. Jadi di sini saya mengambilkan mendapatkannya dari A sama B. Jadi di sini eh, titik-titik putus ini kita sambungkan saja karena ini sama saja A sama B dan menjadi D. A sama B. Jadi untuk D ini kita harus melewati A sama B. Di sini terdapat paling cepatnya itu waktunya 10. Untuk D ini durasinya yaitu dalam tabel untuk D 25 hari. Di sini kita tulis 25, 25. Untuk ininya waktu selesai paling cepat 35. Untuk selesai paling lambat 35. Di sini paling lambat 10. Jadi kita selanjutnya akan setelah selesai mendapatkan D, kita maka akan melanjutkan E. Untuk mendapatkan E ini kita harus melakukan proses C sama D. Jadi di sini kita cari C. Ini C di bawah dan ini D. Saya membuatnya seperti ini. Untuk C di sini aktivitas waktu paling cepat 5. Jadi untuk mendapatkan E ini kita harus melalui C sama D dulu. Nah, di sini untuk E itu aktivitinya itu 7 atau 7 hari. Di sini paling cepat 35. Untuk paling cepatnya 35, ini paling lambatnya 45. 42. Di sini paling lambat 32. Selanjutnya kita akan mencari F. F itu dapatnya dari E. Untuk F di sini kita tuliskan terlebih dahulu aktivitinya 48 atau dice-nya. Selanjutnya kan di sini 42, kita pindahkan ke sini 42. Ah, kita tambahkan dengan 48 yaitu dapatnya 90 untuk waktu paling cepat. Selanjutnya kita mencari G. G kita dapatkan dari E melalui proses E. Di sini 42 untuk waktu paling cepat. Kita bahas waktu paling cepat. Di sini G 58 ya. 42 tambah 58 kita dapatkan 100. Jadi waktu paling cepatnya yaitu 100. Jadi kenapa saya bikin cabang 2? Karena untuk mendapatkan F dan G ini sama yaitu dari E saja. Maka saya bikin cabang 2 gini. Selanjutnya kita akan mencari activity H dari F. Jadi untuk mendapatkan H ini kita harus menyelesaikan F terlebih dahulu. Untuk F di sini waktu paling cepatnya 90. Di sini H untuk aktivitinya 30 hari. Jadi 90 tambah 30 yaitu 120. Jadi untuk waktu paling cepatnya kita selesai di sini. Untuk waktu paling lambatnya yaitu 90 tambah 30 120. Selanjutnya setelah H kita dapatkan kita mencari I. I untuk mendapatkan I sama juga dari F. Makanya kita bikin cabang 2. Jadi di sini I kita dapatkan 90 tambah I untuk aktivitinya, dice-nya 23 ya. 90 tambah 23, 113. Jadi untuk mendapatkan ini, kita harus menyelesaikan F. Dan untuk H juga dari F, maka kita buatkan cabang 2. Setelah kita dapatkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya. Selanjutnya,
J, kita akan mencari J itu kita untuk proses J kita dapatkan dari H, I, G. Untuk mendapatkan J kita cari H, I, J. Untuk durasi paling cepatnya di sini, setelah H, I, J, G kita dapatkan, kita akan mencari J. Untuk durasinya kita ambil. Kenapa saya bikin putus-putus? Karena ini sama saja. Nah, saya mengambil 120. Jadi 120 kita masukkan dalam sini, kita dapatkan J. J-nya 45. Jadi 120 tambah 45 yaitu 165. Jadi waktu paling cepat untuk menyelesaikan proyek ini menggunakan diagram PERS yaitu 165 hari. Untuk waktu paling lambatnya, yaitu kebalikannya. Setelah kita mendapatkan waktu paling cepat, maka kita akan mencari terlambatannya, waktu paling lambat. Di sini selesai paling lambat yaitu 165, ini durasinya. 165 kurang 45 yaitu 120. Jadi 120 durasi paling lama. Nah, kita tuliskan juga di HI sama G. Untuk H yaitu 120 dikurang 30 dapat 90. Nah, sampai sini dulu. Selanjutnya untuk I itu 120 kurang 23 sama dengan 97. Di sini juga 120 kurangi 100 yaitu 120 kurangi 58 dapatnya 62. Jadi durasi waktu paling lamanya di G ini 62, di I 97, di H 90. Selanjutnya kita menuju ke F. Untuk F durasinya yaitu paling lama 90 dikurangi 48 sama dengan 42. Jadi di sini kita mendapatkan durasi paling lama itu 42 hari. Kita masukkan ke dalam sini 42 dikurangi 7 yaitu 35. Untuk 35 ini durasi waktu paling lama, selesai paling lama atau paling lambat kita masukkan ke dalam D. D 35 kurang 25 yaitu 10. Dan kita juga masukkan ke C. 35 kurang 12 sama dengan 23. Jadi durasi paling lama adalah di C 23. Dan di sini kan cabang. Ini sama saja. Titik-titik ini. Jadi 10 kurang 10 yaitu 0. Durasi paling lamanya 0. Dan ini 10 kurang 8, 2. Jadi diagram PERS atau CPM ini udah selesai kita buat. Dan durasi waktunya untuk harinya kita didapat 165. Selanjutnya kita akan membahas predence diagram. Predence diagram ini sama saja dengan itu, dengan tabel diagram CPM itu. Tapi di sini dia predence diagram ini menggunakan kotak-kotak atau tabel. Untuk di sini aktivitinya A, B, C sama saja di E, F, G, H, I, J. Di sini untuk aktiviti yang pertama yaitu A. Kita dapatkan durasi tabelnya itu 10, untuk B 8, untuk C 12, D 25, E 7, F 48, G 58, H 30, I 23, C 45. Di sini untuk 0 ini keterangannya paling cepat. Di sini waktu selesai paling cepat. Dan kalau di sini paling lambat. Dan di sini durasi, dan ini selesai paling lambat. Jadi itu identitas. Jadi setelah A, B, C kita dapatkan, kita masukkan angka yang di sini tadi. Yang di diagram CPM ini. Kita masukkan angkanya ke dalam diagram predence-nya. Untuk 0, untuk paling cepatnya 0, untuk waktu selesai paling cepatnya di A 10. Di sini paling lambat 0, durasi tabelnya 10, selesai paling lambatnya 10. Untuk B paling cepat 0, waktu selesai paling cepat 8, untuk paling lambat 2, durasinya 8, selesai paling lambat 10. Untuk C paling cepat 0, waktu paling selesai paling cepat 12, untuk paling lambat 23, ini durasinya 12, 35 selesai paling lambat.
Gimana kita cara mendapatkan 2 ini, yaitu 10 kurang 8, kita dapatkan selisihnya dari eh, baik, untuk mendapatkan 0 ini, yaitu kita harus mendapatkan dari SL ini LF kurang EF. Atau eh, LF itu last finish atau waktu selesai paling lambat dikurang dengan waktu selesai paling cepat. Jadi, waktu paling lambat dikurangi waktu paling cepat, yaitu 10 kurang 10, 0, 10 kurang 8, 2, 35 kurang 12, 23. Selanjutnya, eh, untuk activity present diagram ini sama. Sama untuk D, untuk kita mendapatkan D, maka kita harus melalui proses A sama B terlebih dahulu. Jadi, kita eh, harus menyelesaikan A, B, baru dapat D. Kenapa kayak saya garis titik-titik ini? Ini termasuk garis putus-putus ini. Untuk garis putus-putus ini itu dia termasuk jalur kritis atau jalur paling cepat. Jadi sini untuk mendapatkan D kita harus melalui A sama B itu. Selanjutnya kita akan mencari E. E di sini kita dapatkan dari C sama D. Eh, dari C sama D. Boleh kita lihat kembali ke belakang untuk soal. Nah, di sini D kita dapatkan A sama B. Atau E dari C, D. Jadi untuk E kita dapatkan dari C, D. Untuk garis titik ini jalur kritis. Jadi 35 waktu paling lambat, paling cepat. Di sini waktu paling lama, paling cepat juga. Atau part 2 ini bisa dikatakan waktu selesai paling cepat. Di sini yang 35 ini waktu mulai paling cepat. Di sini waktu mulai paling lambatnya itu 35, waktu selesai cepatnya itu di 42. Di sini kita dapatkan durasinya 7. Jadi untuk mendapatkan kita harus menyelesaikan proyek E, D sama C terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari F. F kita harus menyelesaikan proyek dulu. Jadi waktu paling lambatnya, waktu mulai paling cepatnya ini 42, untuk waktu selesai paling cepat 90, untuk mulai paling lambatnya 42, waktu paling waktu selesai paling lambat 90. Eh, untuk ini identitasnya itu 90 kurang 90 yaitu 0, dan di sini juga 0, dan di sini juga 0. Selanjutnya kita akan mencari G. Di soal tadi, nah, G kita dapatkan dari E. G kita dapatkan dari E, G itu 58. Di sini waktu mulai paling cepatnya 42, selesai paling cepat 100. Waktu paling waktu mulai lambatnya 62, dan durasinya 58, waktu selesai paling cepat 120. Di sini setelah kita mendapatkan G dan F dari E, maka kita selanjutnya akan menuju ke H. H. H dikarenakan pada soal tadi, H kita dapatkan dari F, I juga dari F. Maka kita juga bikin dua tabel di sini H sama I. Untuk kita bahas A terlebih dahulu. Waktu Pak
Waktu start cepatnya itu 90, waktu selesainya 120. Di sini waktu mulai paling lambat 90, untuk durasinya 30, waktu ini waktu selesai paling lambatnya 120. Di sini untuk I sama, kita harus menyelesaikan project F dulu. Untuk waktu paling cepatnya itu 90, untuk waktu cepat selesainya itu di 113, untuk waktu start lambatnya 97, dan durasinya 23. Ini waktu selesai paling lambat. Di sini untuk identitasnya itu 120 kurangi 113 sama dengan 7, 120 kurangi 120 sama dengan 0. Jadi H sama I sudah kita dapatkan, G juga. Maka setelah kita dapatkan semuanya, kita akan menuju ke J. Kita lihat soal kembali. Di sini J. J kita dapatkan dari H sama I sama G. Jadi untuk J ini, untuk durasinya 45. Jadi waktu start paling cepatnya 120. Dari sini kita beri sini 120. Di sini waktu selesai paling cepat 165. Di sini waktu paling lambatnya itu waktu start lambatnya 120. Di sini durasinya 45. Di sini waktu selesai paling lambatnya 165. Jadi kita dapatkan semua ini, lanjut kita ke J untuk identitasnya 165 kurang 165 itu 0. Jadi untuk durasi lambatnya kita balikkan lagi. Jadi 165 kurang 45 120. Jadi 120 kurang 30 itu hanya sama dengan 90. Untuk I 120 kurang 23 yaitu 97. Untuk I 120, untuk G kurang 5862. Jadi ke F, kita ke F dulu ya. Jadi 90 kurang 48 sama dengan 42. Jadi durasi paling lambatnya itu 42. 42 kita masukkan di sini. 42 kurang 7 sama dengan 35 di activity E. Untuk selanjutnya di activity D, di 35 kurangi 25 yaitu dapatnya 10. Dan di sini kita ke C dulu. 35 kurang 12, 23. Jadi di sini untuk activity A 10 kurang 10 sama dengan 0. Untuk activity B 10 kurang 8 sama dengan 2. Jadi untuk predation diagram dan diagram C atau CPM ini kita sudah selesai. Jadi kita sudah selesai menjawab dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Jadi untuk menyelesaikan proyek tersebut, untuk jawaban dari saya itu dari dua buah diagram yang dibuat, maka kita mendapatkan waktu menyelesaikan proyek ini adalah selama 165 hari. Jadi dari buah diagram yang dibuat, maka kita mendapatkan untuk waktu menyelesaikan proyek ini adalah selama 165 hari. Untuk sedangkan jika kita tambahkan duration die yang ada di tabel, ini ya, yang maksudnya itu ini duration waktunya yaitu 10, 8, 12, 25, 7, 48, 58, 30, 23, 45. Ini kita jumlahkan semuanya, maka kita mendapatkan 226 hari. Maaf, terjadi kesalahan. Sedangkan jika ditambahkan duration delay yang ada di tabel pada soal, maka akan mendapatkan hasil 266 hari. Untuk tabelnya tadi yaitu yang ini tadi, yang duration delay ini dijumlahkan semua, maka mendapatkan 266 hari. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERS atau CPM dan predicate diagram. Baik, kita jawab untuk soal ketiga, yaitu
Soalnya di sini kita akan menjawab jalur kritis atau lintasan kritis. Jadi di sini jalur kritis atau lintasan kritis ini adalah jalur yang tidak dapat ditunda atau jalur cepat. Jika jalur ini ditunda, maka proyek akan tidak dapat selesai. Jadi untuk yang tidak melewati jalur kritis ini boleh dikesampingkan atau dikerjakan nanti. Jadi untuk jalur kritis ini tanpa ada ini, tanpa ada jalur ini maka tidak akan selesai ini dan ini dan ini. Contohnya dari A kita tidak akan menyelesaikan D, dari D kita tidak akan dapat menyelesaikan dari dari E ini kita tidak akan dapat menyelesaikan E, dari F kita tidak dapat menyelesaikan E, dan dari H ini kita dapat, kalau tidak kita selesaikan F maka kita tidak dapatkan H. Lanjut ke J, maka juga seperti itu, kita tidak menyelesaikan H secara cepat maka J tidak juga. Untuk B, C, I, G ini termasuk jalur lambat dikarenakan jalur kritisnya yaitu A, D, E, F, H, J. Untuk B, C, G, I ini termasuk jalur lambat. Jadi kita karena menyelesaikan dalam lintasan proyek itu kita harus menyelesaikan jalur cepat. Maka di sini saya menandainya dengan warna tebal atau garis tebal untuk A, D, E, F, H, dan J. Itu jalur kritisnya ini. Selanjutnya ini untuk diagram PETS atau CPM. Selanjutnya dia diagram Predens diagram. Sama juga di sini untuk jalur kritisnya sudah saya sebutkan di awal tadi, untuk garis putus-putus ini untuk jalur kritis atau jalur tercepat. Sama saja untuk jalur kritisnya itu A, D, E, F, H, J. Di sini saya tandai dengan kotak hitam yang lebih tebal. Jadi tanpa A kita tidak akan menyelesaikan D secara cepat, dan di sini tanpa D kita tidak akan menyelesaikan E secara cepat, dan juga F kita tidak akan selesai, kita tidak dapat menyelesaikan F secara cepat, dan juga H tidak akan selesai secara cepat untuk karena F tidak dimulai. Untuk J ini kita juga sama, kalau tidak kita selesaikan maka J tidak juga akan terselesaikan secara cepat untuk mendapatkan 165 hari ini. Untuk jalur B, C, G ini termasuk jalur lambat atau bukan jalur kritis. Itu jalur kritisnya itu yang sudah saya tebalkan A, D, E, F, H, J. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 4. Nomor 4 di soalnya itu analisa hasil yang saudara peroleh apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut. Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Baik, di sini kita akan menjelaskan lintasan kritis terlebih dahulu. Untuk di sini kita akan menjelaskan lintasan kritis terlebih dahulu. Lintasan kritis adalah jalur pembuatan suatu produk yang merupakan jalur utama atau diutamakan dalam proses pengerjaannya, tidak boleh tertunda oleh hal-hal sepele atau tidak penting. Jadi jalur kritis ini atau jalur utama, jadi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jika ada yang menghambat aktivitas atau jalur kritis, maka akan berdampak pada proses produksi seperti pada suatu proyek kita yang soal tadi sudah dijadwalkan selesai dalam 165 hari. Namun karena ada gangguan pada lintasan kritis atau jalur kritisnya, maka menyebabkan penyelesaian proyek ini melebihi batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau kita tidak mendahulukan jalur kritisnya, maka kita akan proyek ini terbuang sia-sia atau melebihi batas waktunya. Jadi pembahasan soal di atas proses yang terjadi untuk jalur kritisnya atau untuk jalur kritisnya itu A, D, E, F, H, J. Tidak boleh terjadi keterlambatan. Kita lihat lagi di sini. Jadi tidak boleh ada jalur keterlambatan. Maka itulah yang disebut dengan jalur kritis. Selanjutnya,
Apa manfaat mengetahui ke jalur kritis suatu proyek? Manfaatnya itu memungkinkan mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jalur kritis dalam manajemen proyek merupakan rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu guna menyelesaikan seluruh proyek. Untuk itu, pentingnya mengetahui manfaatnya jalur kritis, yaitu mengetahui di mana saja proses yang harus didahulukan dalam pembuatan suatu proyek, sehingga jika ada kendala, maka kita langsung mengantisipasinya. Jadi, itulah manfaat dari jalur kritis. Sebenarnya kita sudah selesai membahas semua dari project 2, tugas project 2 ini. Mungkin saya akhiri dengan penutup, yaitu kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan kerja keras, belajar dari kegagalan, loyalitas, dan kegigihan. Colin Dowell. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.